Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tadi ada yang izin sama kakak bahwa ada teman yang sedang sakit. Semoga kita doakan temannya semoga lekas sehat ya. Jadi bisa belajar bersama kita lagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, kakak hari ini nggak akan absen. Kakak nanti akan lihat dari rekaman aja ya, supaya lebih cepat mengefektifkan waktu. Sebelumnya kakak minta maaf karena mengubah jadwal ya. Seharusnya anak-anak Zoom hari Kamis, tetapi karena kakak ada keperluan di hari Kamis, jadi kakak rubah ke hari Rabu gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ada kegiatan di hari ini, mungkin yang belum bisa bergabung, kakak minta maaf. Gitu ya. Nah, mungkin ini juga akan jadi pertemuan Zoom terakhir dengan kakak, karena ini adalah minggu terakhir kakak mengajar anak-anak, gitu ya. Kakak udah selesai KKN-nya di minggu ini. Semoga kesempatan pada hari ini kita bisa belajar bersama, kemudian ilmunya nanti bisa kita terapkan, dan untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Aisyah ya. Jadi begitu, kita langsung aja masuk ke materi ya. Kakak share dulu screen-nya, kalau misalnya nanti ada yang tidak terlihat, bisa infokan ke kakak. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Terima kasih. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar tentang perbandingan dan skala ya. Kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan kemarin gitu. Nah, sebelum kakak lanjut ke materi, kakak akan bahas tugas sebelumnya yang sudah kakak berikan, yaitu LKS halaman 33 nomor 10. Nah, untuk tugas kemarin, alhamdulillah untuk 2 soal itu banyak yang benar, dan untuk 2 soal ini mungkin masih banyak yang bingung ya tentang perbandingan 3 nilai. Makanya kakak akan bahas 2 soal tentang perbandingan 3 nilai, yaitu LKS halaman 33 nomor 10. Nah, di sini ada soal jumlah kelereng A berbanding kelereng B sama dengan 3:2. Kelereng B 5:7 kelereng C, sedangkan selisih kelereng B dan C ada 28 butir. Berapa jumlah kelereng A, B, dan C masing-masing? Nah, kemarin sudah pada benar nih. Ada yang mau coba jawab? Saya. Boleh, Kinara. Jadi, yang pertama adalah yang kita tulis ada perbandingannya ya. Perbandingannya kakak tulis dulu di sini. Nah, selanjutnya gimana, Kinara? Dikalikan. Iya, dikalikan, disetarakan. Yang atas ini dikalikan berapa? 3 dikali 5. 3 dikalikan 5. Boleh, yang atas berarti dikalikan 5. Kalau yang di bawah dikalikan berapa? 7 dikalikan 2. 2. Dikalikan 2. Betul. Nah, jadi anak-anak tadi sudah ya kita tulis perbandingannya ya. Sebelumnya adalah A banding B 3:2, B banding C itu 5:7. Nah, tadi Kinara sudah menjawab kalau yang di atas itu dikalikan 5 supaya setara. Kemudian yang di bawah itu dikalikan 2.
Ya, kenapa harus disetarakan? Karena ini nilai B-nya berbeda. Ini kan yang atas B-nya 2, yang di bawah B-nya 5. Nah, ini kita harus samakan nilainya. Caranya tadi yang kita kalikan yang atasnya, kemudian kita juga harus kalikan yang bawahnya. Nah, mengalikannya bagaimana? Mengalikannya dengan nilai di sini aja ya, kita kalikan supaya sama. Nah, tadi Kinara juga udah bilang kalau misalnya 3 itu juga harus dikalikan 5. Ya, jadi 3 kali 5 berapa Kinara? 15. 15. Kemudian 3 kali 5? 2 kali 5? 10. 10. Berarti yang di atas adalah 15 banding 10. Nah, kalau yang di bawah nih, 5 kalikan 2 itu 10. Kemudian 7 juga dikalikan 2 sama dengan 14. Nah, kemudian perbandingan barunya berapa? 15 banding 10 banding 14. Betul. Jadi perbandingan barunya adalah 15 banding 10 banding 14. Nah, di sini kita udah lihat ya, kalau yang B-nya udah sama. Yang B-nya udah sama gitu. Nah, di sini perbandingannya adalah 15 banding 10 banding 14. Gitu ya. Kemudian yang diketahui lagi yang apa? Kinara boleh lanjutkan? C dikurangi B. Nah, iya, karena yang diketahui adalah selisih kelereng B dan C ada 28 butir. Karena yang diketahui adalah selisih, maka yang ditulis di sini adalah selisih kelereng B dan C. Ya. Kemudian, karena yang diketahui selisih, maka perbandingan yang dipakai adalah selisih dari B dan C saja ya. Jadi nggak perlu semuanya diselisihkan atau nggak perlu semuanya dijumlahkan. Karena di sini yang diketahui adalah selisih, maka yang diselisihkan adalah perbandingan punya B dan C saja. Jadi selisihnya berapa punya B dan C? 4. 4, betul. Jadi karena di sini kita udah lihat ya perbandingan barunya adalah 15 banding 10 banding 14. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah selisih kelereng B dan C saja, gitu ya, 28 butir. Nah, di sini ditulis selisih kelereng B dan C adalah 28 butir. Kemudian, karena yang diketahui adalah selisih kelereng B dan C, maka perbandingannya juga selisih perbandingan dari B dan C saja, yaitu 14 kurang 10 sama dengan 4. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Baik, lanjut. Nah, di sini kakak tulis lagi ya, tadi sudah hasilnya seperti apa. Kemudian kita cari nih kelereng A dan B dan C. Nah, caranya gimana? Ada yang tahu? Dikalikan. Nah, dikalikan bagaimana Mbak Aura? Aura gimana coba? Kelereng A sama dengan? Kelereng A sama dengan 15 per 4 dikali 20 sama dengan 105. Betul. Jadi kelereng A sama dengan rasio A ya. Rasio A itu 15 dibagi dengan selisih rasio yaitu 4, kemudian dikalikan dengan selisih kelereng 28. Gitu ya. Jadi jawabannya tadi adalah 105. Nah, ini boleh disederhanakan, 28 dibagi 4 itu 7. Ya, jadi 15 kali 7 sama dengan 105. Boleh juga 15 kali 28 dibagi 4. Tapi anak-anak jangan lupa ketika anak-anak mengalikan ini, jangan lupa dibagi ya. Dibagi yang di bawah. Kalau misalnya sudah disederhanakan seperti ini, tinggal kita kalikan aja. Gitu ya, 15 kali 7 sama dengan 105. Kemudian kelereng yang B, ada yang mau menjawab? Saya. Oke, Sekar dulu ya. Silakan Sekar. Ya, Kak. Kelereng B sama dengan? 10 per 4 dikali 28 sama dengan 70. Sama dengan 70, betul. Ya, jadi rasio B itu tinggal ganti aja yang atasnya.
Ya, rasio B dibagi dengan selisih rasio dikalikan dengan selisih kelereng. Rasionya B berapa? 10. Berarti 10/4 kali 28. Tadi jawabannya 70. Betul ya. Nah, ini boleh disederhanakan, boleh juga dikalikan gitu ya. Sama dengan 70. Kalau yang jawabannya ini berarti sudah benar. Nah, kemudian yang C, ada yang mau jawab tadi? Saya. Boleh, Farhan. Silahkan yang C, jawabannya berapa? Barang C sama dengan 14/4 kali 28 sama dengan 98. Betul. Nah, kalau yang C berarti menggunakan rasio C ya. Nah, ini yang di bawahnya nggak perlu dirubah, nggak apa-apa. Yang atasnya aja yang dirubah ya. Jadi ini menggunakan rasio C dibagi selisih rasio kali selisih kelereng. Nah, jawabannya adalah 14. 14 dibagi 4 kali 28. Jawabannya adalah 98. Gitu. Jadi kelereng A adalah 105, kelereng B adalah 70, kelereng C ada 98. Nah, gitu ya anak-anak. Kalau misalnya tadi soalnya kan kakak contohkan sebelumnya itu adalah jumlah semuanya. Berarti kalau jumlah semuanya yang diketahui perbandingannya di jumlah semuanya untuk pembagian di sini. Tapi di sini yang diketahui adalah selisih. Berarti yang selisih perbandingan yang dipakai adalah selisih yang di sini B dan C. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ya. Baik, nah kita akan lanjut lagi. Ini pembahasan LKS halaman 37 nomor 3. Uang Aira itu 3/4 uang Kia dan uang Kia 2/5 uang Reina. Jumlah uang Aira dan Kia sama dengan Rp140.000. Berapa uang masing-masing? Nah, cara yang sama ya, kita awalnya adalah tulis perbandingan punya Aira dan Kia, kemudian perbandingan punya Kia dan Reina, yaitu 3/4 dan 2/5. Ada yang mau melanjutkan? Saya. Ada yang boleh Aura, atau mungkin ada yang lainnya yang belum? Nggak ada ya, boleh. Aura silahkan dilanjutkan. Ini diapain nih Aura? Itu dikali. Iya, yang atas dikalikan berapa? Yang atas dikali 5. Yang atas dikali, yang disetarakan adalah nilai yang ini, Aura. Berarti yang atas dikalikan 2, boleh Farhan. Kemudian kalau yang di bawah dikalikan berapa? 4. Nah, boleh seperti itu, tapi ada juga yang lebih mudah lagi anak-anak. 2 sama 4 ini kan bentuknya kelipatan ya. Jadi yang atas ini tidak perlu dikalikan, tidak apa-apa. Nanti kita jadikan angka 4 semuanya ya. Caranya gimana? Disetarakan ya. Yang atas itu nggak perlu dikalikan, jadi kali 1, kemudian yang 2 itu dikalikan 2. Gitu ya, supaya lebih mudahnya kita, tapi boleh dengan cara tadi juga. Nah, di sini kan nilai 4-nya udah sama nih anak-anak ya. 3/4 sama 4/10. Ya, 4-nya sama. Kalau tadi anak-anak boleh yang atas kalikan 2, berarti 6/8 sama 8/20. Itu juga boleh ya. Yang penting nilai yang di sini adalah sama gitu ya. Nilai B-nya itu sama. Tujuannya adalah menyamakan nilai B-nya ini. Nah, kemudian perbandingan barunya berapa? Kalau seperti ini. 3/4. Betul, terima kasih ya. Jadi perbandingan barunya itu 3/4/10. Punya Aira itu 3, punya Kia itu 4, dan punya Reina itu 10. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui lagi adalah jumlah uang Aira dan Kia. Ini uang Aira dan Kia aja ya, bukan jumlah semuanya, gitu ya. Jadi jumlah uang Aira dan Kia itu 140.000, kita tulis di sini. Jumlah uang Aira dan Kia adalah 140.000. Nah, kalau yang diketahui adalah jumlah uang Aira dan Kia, maka perbandingan yang dipakai adalah bagaimana? 3 ditambah 4. 3 ditambah 4, karena di sini jumlah uang Aira dan Kia, maka perbandingan yang dipakai adalah jumlah perbandingan dari Aira dan Kia.
yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7, gitu ya. Jadi apa yang diketahui di sini kita hitung perbandingannya. Kalau tadi kan yang diketahui selisih antara B dan C, kalau sekarang adalah jumlah, berarti di sini adalah jumlah perbandingan juga yang dipakai, gitu ya. Punya siapa? Punya Aira dan Kia, gitu ya. Sampai sini sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini kakak sudah tulis tadi ya perbandingan barunya, jumlah uangnya, dan jumlah perbandingannya. Nah, kita akan cari uang masing-masing. Caranya gimana? Ada yang mau jawab? Saya. Boleh, Wahyu, silahkan. Punya Aira, bagaimana mengerjakannya? 3 kali 20.000. 3 kali 1.000 sama dengan 60.000. sama dengan 60.000. Nah, kita lihat di sini. Uang punya Aira, berarti menggunakan rasio Aira dibagi dengan jumlah rasio ya. Jumlah rasio di sini berarti 7, kemudian dikalikan jumlah uang. Jumlah uang ini yang diketahui yaitu 140.000. Nah, berarti 3/7 kali 140.000. Nah, tadi jawabannya 60.000, sudah benar ya. Jadi bisa anak-anak mengalihkannya, tetapi lebih mudahnya adalah 140.000 dibagi 7 dulu ya, biar lebih mudah. 140.000 dibagi 7 itu sama dengan 20.000. Nah, tinggal mengalihkan aja 3 kali 20.000 sama dengan 60.000. Betul ya, Wahyu? Kemudian selanjutnya ada yang mau jawab lagi, uang punya Kia? Saya, Kak. Boleh Rizky dulu ya. Silahkan Rizky, uang punya Kia. 4/7 dikali 140.000 sama dengan 80.000. 80.000. Nah, kita lihat di sini punya Kia. Berarti dia menggunakan rasio Kia. Rasio Kia itu 4 ya. Jadi 4/7 kali 140.000. Nah, ini disederhanakan seperti yang tadi. Jawabannya adalah 80.000. Nah, sudah betul ya Rizky. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau jawab punya Reina? Saya, Ada yang terima kasih Sekar. Mungkin ada yang lain dulu. Ada? Saya. Kinara juga udah. Yang lain ada yang mau? Mau coba? Nggak ada? Oke, Sekar dulu ya. Baik, Sekar, kalau uang Reina itu berapa? 20/14 dikali 140 sama dengan 200.000. Boleh, iya, 200.000. Nah, sekarang kita lihat di sini punya Reina, berarti yang dipakai adalah rasio punya Reina ya. Kalau tadi Sekar 20, karena memang tadi perbandingannya adalah di sini 20 ya. Tapi karena punya kakak ini perbandingan 3/4/10, berarti yang dipakai 10/7 kali 140.000. Jawabannya berapa? 200.000. Sama aja ya. Boleh perbandingannya tadi dikalikan 2 sama dikalikan 4 boleh, tapi nggak perlu juga nggak apa-apa. Yang penting nilai dari perbandingan Kia ini sama ya. Jadi jawaban uang Aira adalah 60.000, uang Kia adalah 80.000 dan uang Rina adalah 20.000. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk perbandingan 3 nilai? Enggak. Enggak. Yang lainnya kira-kira terlalu cepat atau enggak? Enggak ya. Baik, mungkin sedikit kakak mengingatkan lagi bahwa ketika kita menemukan soal perbandingan 3 nilai ya seperti ini, itu kita harus lihat apa yang diketahui. Nah, kalau misalnya diketahui jumlah uang semuanya, berarti perbandingannya juga dijumlahkan semuanya gitu. Tapi kalau misalnya jumlah yang diketahui adalah punya 2 orang saja, berarti perbandingan yang dipakai adalah punya 2 orang saja. Atau mungkin yang diketahui adalah selisihnya, berarti yang dipakai adalah juga selisih dari 2 orang ini, gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman anak-anak ketika menyelesaikan soal cerita itu harus paham dulu apa yang diketahui, kemudian akhirnya nanti kita akan tahu apa yang cara yang kita gunakan untuk mencari jawabannya. Gitu ya. Untuk perbandingan 3 nilai mungkin itu aja. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, bisa WA sama kakak ya. Nah, selanjutnya
kita akan melanjutkan materi perbandingan, yaitu skala. Nah, skala itu apa sih? Skala adalah perbandingan jarak pada peta atau pada gambar dengan jarak sebenarnya. Skala dituliskan dalam bentuk perbandingan. Satuan yang biasa digunakan untuk menuliskan skala adalah sentimeter. Nah, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Jadi bentuk skala ini adalah perbandingan. Misalnya kalau anak-anak punya atlas atau peta, di situ bakal tertulis skalanya berapa. Misalnya 1:1 juta. Nah, itu bisa untuk menghitung berapa sebenarnya berapa jarak sebenarnya gitu. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, kita akan bahas soal, tapi sebelumnya, nah di sini ada contoh. Contohnya adalah skala itu bentuknya perbandingan seperti ini ya, 1 banding berapa gitu ya. Nah, skala 1:200 artinya setiap 1 cm jarak pada peta, maka jarak sebenarnya adalah 200 cm. Ya, jadi setiap 1 meter itu jarak sebenarnya adalah 200 cm. Hubungan antara skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya dirumuskan sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Gitu ya. Kemudian jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kemudian kalau jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Nah, supaya lebih mudahnya, kita akan coba soalnya, tapi untuk rumus umumnya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk bahas soal, ya, menyelesaikan masalah dengan skala yang berkaitan dengan skala. Yaitu yang pertama adalah menentukan skala. Nah, anak-anak silahkan buka LKS halaman 33 yang ada di bawah ya. Di situ ada soal. Jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Sedangkan jarak kota tersebut pada peta adalah 24 cm. Tentukan skala peta tersebut, gitu ya. Nah, seperti biasa, kalau kakak mengerjakan soal cerita, kakak akan tulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah jarak sebenarnya 120 km. Nah, tadi kan kalau misalnya skala harus berupa sentimeter. Nah, berarti jarak sebenarnya ini kilometer harus diubah menjadi sentimeter. Kalau 120 km kita ubah sentimeter jadi berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, supaya lebih mudahnya kita lihat di sini ya, ada konversi satuan ukuran panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ada 7 ya. Kalau misalnya naik itu dibagi 10 atau dikurangi 0,1. Ya, kalau turun itu dikalikan 10 atau ditambah 0,1. Nah, tadi adalah 120 km ya. Berarti mau dijadikan sentimeter turun berapa? Nah, kita hitung dari kilometer. Dari kilometer ke sentimeter turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi soalnya 120 km. Karena turun ke bawah 5 berarti ditambah 0,5. Ya, jadinya berapa? Jadinya 12 juta cm. Gitu ya. Jadi tadi kan 120 km. Nah, 120 kan sampai sini nih. Kemudian tadi turun tangganya 5 gitu ya. Berarti ditambah 0,5. 1 2 3 4 5. Gitu ya. Jadi anak-anak harus tahu merubah satuan konversi panjang menjadi sentimeter ya. Nanti bisa juga misalnya nanti juga bisa, misalnya yang diketahui adalah meter, kita harus ubah dulu menjadi sentimeter, berarti ditambah 0,2, gitu ya. Oke, nah selanjutnya, karena ini sudah dirubah menjadi sentimeter, maka yang diketahui lagi apa? Yang diketahui lagi adalah jarak pada peta. Jarak pada peta adalah 24 cm. Ya, ini satuannya sudah sentimeter semua nih. Nah, kemudian kita kerjakan rumusnya, yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya.
Jarak pada peta berapa? 24. 24, betul. Kemudian jarak sebenarnya berapa? 120 kilometer. Nah, tadi kan sudah dirubah ya, kilometer, kemudian diubah menjadi sentimeter. Berarti yang dipakai adalah yang ini, ya. Gitu. Jadi, jarak pada peta itu 24 cm dibandingkan dengan 12 juta cm. Gitu ya. Mungkin di buku menggunakan 120 km dulu, tetapi di bawahnya itu akan dirubah menjadi sentimeter ya. Tapi lebih mudahnya adalah kita rubah sentimeternya di atas aja, supaya di bawah nanti anak-anak nggak kelewat untuk merubah ke sentimeter. Oke, jadi di sini 24 cm dibanding 12 juta. Nah, berapa skalanya? Skalanya adalah kita sederhanakan, ini biasanya dijadikan angka 1. Ya, berarti ini dibagi 24. 24 dibagi 24 sama dengan 1. Kalau 12 juta dibagi 24 berapa? Ada yang tahu? 1. Nah, kalau 24 dibagi 24 itu kan 1 ya, jadinya 1 cm. Kalau 12 juta dibagi 24 berapa? Kalau misalnya kebanyakan nolnya kita simpen dulu aja nolnya ya. Yang kita pakai adalah 120. 120 dibagi 24 berapa? 2. 120 dibagi 24 itu 5 ya. Jadi tadi kan nolnya masih ada 5 nih, berarti 500.000 gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi 24 dibagi 24. Ya, jadinya 1 ya. Pokoknya ingat aja bahwa yang jarak pada peta ini dibagi dengan dihabiskan menjadi 1. Kemudian 12 juta ini kita bagi 24. Kalau nolnya kebanyakan, ya udah kita simpen hilangnya dulu. Kita simpen nolnya dulu. Kita pakai yang 120. 120 dibagi 24 itu 5. Nah, nolnya masih sisa berapa yang kita simpen? Masih sisa 5. Berarti kita masukkan di sini 5 nolnya. Nah, berarti sama dengan 1 banding 500.000. Nah, ini satuannya harus sama ya, sama-sama sentimeter. Maka skalanya adalah 1 banding 500.000. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa ketika bentuknya skala itu tidak perlu dibagi ya. Tidak perlu dijadikan desimal atau pecahan. Memang skala bentuknya adalah perbandingan. 1 banding sekian misalnya gitu ya. Kalau ini adalah 1 banding 500.000. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik. Nah, selanjutnya coba anak-anak kerjakan LKS halaman 34 nomor 2 ya. Oke, soalnya kalau nggak salah yang ini, tinggi suatu gedung 9 meter. Jika gedung tersebut digambar dengan tinggi 6 cm, hitunglah skala yang digunakan. Caranya boleh dengan cara yang ini ya. Silakan. Kalau misalnya nanti sudah selesai, kasih tahu ya. Halaman berapa, Kak? Halaman 34 nomor 2. Yang soalnya mencari skala.
Ada yang sudah selesai, anak-anak? Sudah. Sudah, Sinara. Yang lainnya? Belum. Oke, kita tunggu sebentar ya. Gimana? Ada yang sudah selesai lagi? Kita tunggu 2 menit lagi ya. Nanti kemudian kita bahas jawabannya bagaimana.
Baik, karena sudah 2 menit, jadi sekarang kita lanjutkan bahas, tidak apa-apa ya. Ya. Oke. Nah, di situ ada soal tinggi suatu gedung 9 meter. Jika gedung tersebut digambar dengan tinggi 6 cm, hitunglah skala yang digunakan. Nah, pertama-tama adalah kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah tinggi sebenarnya, ya, 9 meter. Nah, karena masih dalam meter, berarti kita harus ubah dalam sentimeter. Kalau 9 meter ini kita ubah sentimeter jadi berapa? Ada yang tahu? 900. 900, betul. Jadi 9 meter adalah 900 cm ya. Karena dia turun 2 tingkat ya, meter, desimeter, sentimeter. Nah, kemudian yang diketahui lagi apa? Yang diketahui lagi adalah tinggi. Ya, tingginya. Tingginya di sini 6 cm, kita tulis 6 cm jarak pada peta. Maksudnya di sini tinggi ya, tinggi pada gambar gitu ya, 6 cm. Berarti skalanya bagaimana? Ada yang mau jawab? Saya. Boleh Kinara atau ada yang lain? Ada yang mau coba? Yang lain? Nggak ada ya? Boleh Kinara. Skalanya bagaimana? 6 dibanding 900 cm sama dengan 1 dibanding 150. Oke, 1 dibanding 150 jawabannya. Kita lihat. Skala sama dengan jarak pada peta dibandingkan jarak sebenarnya. Nah, ini sama aja ya, jarak pada peta berarti tinggi pada denah gitu. Atau dibandingkan dengan jarak sebenarnya atau sama dengan tinggi sebenarnya. Jadi sama dengan 6 cm dibandingkan dengan 900 cm. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi biar menjadi nilai angka 1, berarti kita bagi 6. Kalau ini dibagi 6, maka yang ini juga dibagi 6. Nah, ini sama aja kayak rumus seperti rumus penyederhanaan ya. Jadi, sama dengan 1 dibanding 150. Karena 900 dibagi 6 itu 150. Sudah betul ya Kirana? Jawabannya ada Kinara bahwa jawabannya adalah 1 banding 150. Yang lainnya sudah betul? Atau masih ada yang kesulitan? Masih kesulitan, Kak. Kesulitannya di mana? Oke, kakak ulang ya. Nah, di sini pertama-tama ketika kita menjawab soal cerita, kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Yang diketahui adalah tinggi sebenarnya, yaitu 9 meter. Nah, karena skala itu dalam satuan sentimeter, maka dia harus dirubah dalam sentimeter. Nah, kalau misalnya lebih mudah lagi ya. Sebentar, kakak lihatkan yang tangga tadi. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Nah, kakak lanjutkan. Tadi kan yang diketahui adalah tinggi sebenarnya dalam satuan meter ya. 9 meter sama dengan berapa sentimeter? Karena kan kalau misalnya skala dalam satuan sentimeter. Caranya sama, betul. Caranya sama. Tadi yang diketahui adalah 9 meter. Berarti di sini ya. Dia turun berapa sentimeter? Turun 2. 1, 2. Ya, berarti ditambah 0 berapa? Ditambah 0,2. Kalau turun, itu dikalikan 10.
Kalau turun 1 itu dikalikan 10, kalau turun 2 berarti dikalikan 100 atau ditambah 0, kalau turun 1 ditambahkan 01, kalau turun 2 ditambahkan 02. Jadi tadi 9 meter sama dengan 900 cm. Sampai sini sudah paham? Sudah. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah jarak pada peta atau pada gambar gitu ya. Di sini 6 cm, kita tulis 6 cm. Nah, rumus skala adalah jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Gitu ya. Jadi jarak pada petanya berapa? 6 cm dibandingkan dengan jarak sebenarnya yang sudah kita rubah menjadi cm ya. Jadi 6 cm dibanding dengan 900 cm. Gitu. Jadi jawabannya 1:150. Kenapa? Ya, nah yang 6 ini kita jadikan angka 1. Nah, supaya angka 6 ini jadi angka 1 gimana caranya? Berarti dibagi 6 ya. Kalau yang ini dibagi 6 berarti yang ini juga harus dibagi 6. Jadi 6 bagi 6 itu 1, 900 bagi 6 150. Maka skalanya adalah 1:150. Gitu ya. Sampai sini sudah jelas? Sudah. Berisik suara burung nggak ya? Enggak. Enggak ya. Oke. Mungkin ada yang belum paham lagi? Kalau belum, belumnya di mana? Nanti Kakak jelaskan lagi ya. Ada? Enggak. Udah enggak ya? Berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menentukan jarak sebenarnya. Ya. Nah, anak-anak boleh lihat LKS halaman 34 nomor 3. Ya. Di situ ada soal jarak Wates Yogyakarta pada peta 12 cm dengan skala 1:300.000. Berapa kilometer jarak Wates ke Yogyakarta? Pertama-tama yang kita tulis adalah apa yang diketahui, ya. Jarak pada peta yaitu 12 cm. Kemudian yang diketahui lagi apa? Skala. Skalanya berapa? 1:300.000. Nah, ini udah dalam bentuk sentimeter semua ya. Berarti untuk yang diketahui ini tidak perlu ada yang dirubah. Gitu ya. Kemudian rumus mencari jarak sebenarnya itu apa? Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Ya, jarak pada peta tadi berapa? 12 cm. Kemudian skalanya berapa? 1:300.000. Nah, caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Kita akan lebih mudah kalau skalanya diubah menjadi bentuk perbandingan yang seperti ini. Gitu ya. Jadi 12 cm dibagi 1/300.000. Nah, anak-anak ingat lagi. Ketika kita membagi pecahan, maka harus dikali dengan dibalik ya. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Caranya gimana? Seperti ini. Gitu ya. Nah, tadi sudah nih skala dalam bentuk seperti ini, kemudian kalau pecahan itu pembagian berarti dikali dengan dibalik ya. Yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Gitu ya, ini udah dibalik ya sama kakak. Nah, berarti tinggal menghitung 12 cm kali 300.000. Jawabannya berapa? Ada yang tahu? 12 kali 3 berapa? Tiga 36. Betul. 12 kali 3, 36. Berarti masih ada 0 berapa di sini? 5. Masih ada 0,5. Berarti tadi 36 masih ada 0,5. Jadinya berapa? 360.000. 3.600.000 ya. Kalau 360.000 nolnya cuma ada 4. Sedangkan di sini nolnya 5. Berarti dia menjadi 3.600.000 cm ya. Gimana sampai sini udah paham?
Sudah paham sampai sini? Sudah. Sudah. Baik. Nah, di sini dalam bentuk sentimeter, 3.600.000 ini dalam bentuk sentimeter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu dalam kilometer. Nah, kalau ini dirubah jadi kilometer, jadinya berapa? 36. 36, karena sentimeter ke kilometer itu naik 5. Berarti harus dikurangi nolnya 5. Ya. Jadi sama dengan 36 kilometer. Gitu. Nah, perlu anak-anak ingat ketika nanti mengerjakan soal, itu apa yang ditanyakan ini harus diketahui ya, berapa kilometer, berapa meter. Nah, hasilnya itu kan dalam bentuk sentimeter. Berarti harus dikonversikan atau dirubah ya, sesuai apa yang ditanyakan. Gitu. Sampai sini ada yang masih belum paham untuk mencari jarak sebenarnya? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Baik. Jadi kalau sudah paham, silahkan anak-anak kerjakan LKS halaman 34 nomor 5. Ya, LKS halaman 34 nomor 5. Soalnya adalah gambar sebuah jalan 8 cm dengan skala 1:7.000. Berapa meter panjang jalan sebenarnya? Ini ya soalnya, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silahkan bilang ya, nanti kita bahas jawabannya. Caranya sama, menggunakan seperti ini, boleh dilihat. Pak, gambarnya nggak kelihatan. Oke, coba kakak share lagi ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Baik, silakan dikerjakan ya. Kak, yang dikerjakan nomor berapa? Yang dikerjakan adalah LKS halaman 34 nomor 5.
Kak, Zoom-nya sampai jam berapa? Sebentar lagi ya, ini kita bahas soal. Kemudian ada satu lagi, yaitu kita akan mencari jarak pada peta. Oke, nah ada yang sudah selesai? Yang halaman 34 itu, Kak. Iya, 34 nomor 5 kita akan bahas dulu, kemudian kakak akan menjelaskan jarak pada peta. Caranya gimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah, yang lainnya? Sudah. Sudah juga, Kak, baik. gambarnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, coba kakak ulang share lagi. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah, baik, kita akan bahas ya. LKS halaman 34 nomor 5. Maaf, di sini harusnya nomor 5 ya. Nah, di sini gambar sebuah jalan 8 cm dengan skala 1:7000. Berapa meter panjang jalan sebenarnya? Ada yang mau jawab? Saya. Kinara. Boleh yang lainnya dulu. Ada yang sudah selesai tadi? Ada yang mau coba? Yang tadi sudah selesai? Ada? Nggak ada? Baik. Kinara, boleh silahkan dilanjutkan. Mengerjakannya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus menulis dulu ya. Apa yang diketahui? Nah, di sini udah ada nih, jarak pada peta 8 cm dan skalanya 1:7000. Nah, berapa jarak sebenarnya? Coba dilanjutkan, Kinara. 8 dikali 7.000 per 1 sama dengan 56.000 sama dengan 560 meter. Baik, kita lihat di sini. Nah, jarak pada peta itu 8 cm. Nah, kemudian skalanya berapa? Skalanya adalah 1:7000. Ya, ini kan dibagi skala 1:7000. Karena pembagian dalam pecahan itu dirubah menjadi perkalian, tetapi posisinya ini dibalik ya, seperti pada pecahan, berarti 8 kali 7.000. Jawabannya adalah 56.000, tapi ini dalam satuan sentimeter. Ya, kenapa bisa 56.000? Karena di sini 8 kali 7 itu sama dengan 56. Nolnya masih berapa? Masih 3. Berarti di sini dimasukkan 3. Jadi hasilnya adalah 56.000 cm. Ini berarti sama dengan berapa meter? 560 meter. 560 meter, betul. Karena apa? Karena sentimeter ke meter itu naik 2 tingkat. Ya, naik 2 tingkat, yaitu dari sentimeter ke desimeter, kemudian dari desimeter ke meter. Berarti harus dikurangi nolnya 2. Jadi 56.000 cm sama dengan 560 meter. Gimana yang lainnya? Sudah benar jawabannya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Berarti sudah paham? Sudah. Sudah paham ya? Sudah. Sudah, baik. Kakak lanjutkan nih materi yang terakhir. Ya, yaitu menentukan jarak pada peta. Nah, boleh anak-anak lihat LKS halaman 34 nomor 6. Di situ ada soal. Seorang arsitektur membuat denah rumah tinggal dengan menggunakan skala 1:300. Berapa sentimeter arsitektur itu menggambar sebuah kamar yang berukuran 6 kali 6 meter. Ya. Jadi caranya gimana? Caranya pertama seperti biasa, tulis apa yang diketahui. Skala sama dengan 1:300. Ya, 1:300. Jarak sebenarnya atau panjang sebenarnya itu 6 kali 6. Berarti ini bentuknya persegi ya, 6 kali 6. Berarti bisa kita sederhanakan bahwa yang kita cari adalah 6 meter ini, gitu ya.
Jadi ini boleh kita tulis 6 meter karena bentuknya persegi. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita rubah 6 meter ini menjadi sentimeter. Jangan lupa ya. Karena skala itu satuannya sentimeter, maka jarak sebenarnya juga kita rubah menjadi sentimeter. Gitu ya. Nah, kemudian rumus jarak pada peta itu sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Ya. Skala kali jarak sebenarnya. Sama dengan skalanya berapa? Skalanya itu 1/300. Jadi lebih mudahnya skala dibentuknya seperti ini, kemudian dikalikan 600. Oke, nah kemudian kita tinggal sederhanakan yang ini ya. 600 dibagi 300 berapa? 202. 2, betul. Jadi 600 bagi 300 itu 2. Ya, 1 kali 2 sama dengan 2 cm. Jadi arsitektur menggambar kamar dengan ukuran 2 kali 2 cm. Ya, karena ini sama-sama 6 meter. Oke, nah kalau misalnya beda, nanti anak-anak perlu sesuaikan ya. Ukuran sebenarnya berapa harus kita cari satu-satu. Misalnya di sini 8. Berarti kita harus cari dulu yang 8 ini berapa, yang 6 ini berapa. Karena sama, makanya kakak cuma cari satu aja. Ya, 2 kali 2 cm gambar pada denah. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Sudah ya. Baik, sekarang silakan anak-anak kerjakan LKS halaman 34 nomor 8. Nah, LKS halaman 34 nomor 8 yang soalnya jarak kota A dan B sesungguhnya 42 km. Skala pada peta 1/200.000. Tentukan jarak kedua kota pada peta. Ya. Caranya boleh ini. Silakan kalau misalnya nanti ada yang sudah selesai bilang ya. Kak, yang nomor 8. Iya, nomor 8. Yang mencari jarak pada peta ya.
Ada yang sudah selesai, anak-anak? Belum, baik. Kakak tunggu 2 menit lagi ya, nanti kita akan bahas jawabannya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Belum ada? Oke, ada kesulitan mengerjakannya? Ada kesulitan anak-anak mengerjakannya? Nah, kalau misalnya ada kesulitan, kakak bahas saja ya bagaimana penyelesaiannya, gitu ya. Yang pertama-tama itu kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah jarak kota A dan B sesungguhnya 42 km. Berarti jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya itu 42 km. Kemudian diketahui lagi skala pada peta 1/200.000. Berarti skalanya adalah 1/200.000. Kemudian tentukan jarak kedua kota pada peta. Nah, kalau skala berarti dalam sentimeter. Sedangkan di sini jarak sebenarnya dalam kilometer. Berarti ini harus dirubah menjadi sentimeter terlebih dulu ya. 42 km berapa sentimeter anak-anak? 4.200.000 4.200.000 cm. Betul. Karena kilometer ke sentimeter itu turun 5, berarti ditambah 0,5 ya. Jadinya 4.200.000 cm. Kemudian bagaimana rumus jarak pada peta? Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya ya. Skalanya berapa? 1/200.000. 200.000. Betul. Jarak sebenarnya berapa? 4.200.000. Betul. Berarti di sini kita bisa tulis 1 per ya atau 1/200.000 karena skalanya lebih mudah ketika dirubah menjadi seperti ini. Kemudian dikalikan 4.200.000 cm. Ya, yang dipakai adalah yang dalam bentuk sentimeter.
Gitu. Nah, ini hasilnya berapa? Ada yang sudah ketemu? 24. 24. Kita coba ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 4.200.000 itu dibagi 200.000. Lebih mudah nolnya kita abaikan dulu ya, kita simpen. Berarti tinggal 42 dibagi 2 sama dengan 24 ya. Karena di sini nolnya 5, masih 5. Kemudian di sini nolnya juga 5, berarti habis ya. Kita coret aja nih nolnya. Oke. Tadi tinggal 42 dibagi 2 sama dengan 24. Maaf, 21. 42 dibagi 2 itu 21. Kemudian hasilnya adalah 20 cm ya, karena di sini satuannya cm. Jadi jarak kota A ke kota B pada peta adalah 20 cm. Ada yang sudah benar jawabannya? Ada yang sudah benar, anak-anak? Sudah. Sudah. Ada yang mau ditanyakan atau kesulitan di mana? Tidak ada? Sudah bisa semuanya? Sudah ya. Baik, kalau sudah selesai berarti pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai ya. Ingat, jangan malu dan jangan takut untuk bertanya, semangat belajar. Nah, nanti hari ini seperti yang sudah kakak bilang ya, harusnya kita jadwal Zoom itu besok Kamis, tetapi kakak rubah ke hari Rabu, jadi besok Kamis kita tidak ada Zoom. Ya, jadi nanti kakak akan beri tugas hari ini, kemudian bisa untuk pembelajaran besok juga. Kemudian kakak sampaikan lagi bahwa ini mungkin akan jadi pertemuan Zoom terakhir ya di masa KKN kakak, karena ini adalah minggu terakhir kakak KKN di SD Jamblangan. Jadi nanti untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Aisyah ya. Nah, sebelum kita tutup, kakak mau berterima kasih kepada anak-anak yang sudah mau belajar sama kakak ya. Kakak juga minta maaf apabila dalam pembelajaran banyak tutur kata yang kurang berkenan atau banyak salahnya atau mungkin mengajarnya tidak bagus, gitu ya. Kakak minta maaf. Oke. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Aisyah? Tidak ada, Kak. Baik, Cukup. tidak ada ya. Terima kasih, Bu. Nah, ya, terima kasih kembali. Ya, untuk sesi ini yuk kita foto bersama ya. Boleh nyalain kameranya? Boleh nyalain kameranya semuanya. Kita akan foto ya. Sebentar, kakak siapkan. Baik. Oke. 1, 2, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Nanti seperti biasa, video pembelajaran pada kesempatan hari ini akan kakak upload di YouTube, supaya nanti untuk pembelajaran. Terima kasih sudah sama-sama kakak belajar selama beberapa pertemuan, dan mungkin nanti kakak akan ngasih tugas matematika, kemudian nanti kita akan ketemu di hari Jumat untuk pelajaran agama Islam, tapi kemungkinan akan tugas aja. Gitu ya. Terima kasih, semangat belajar anak-anak, semoga tetap semangat belajar walaupun daring, ya. Semoga pandemi segera berakhir, semoga anak-anak bisa belajar di kelas, ketemu sama teman-teman, main sama teman-teman, biar lebih enak ya belajarnya ketika di kelas. Mungkin itu saja dari kakak, terima kasih, kakak tutup. Sebelum ditutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.